Kalau tidak ada firman Allah tentangnya, sabda Nabi Muhammad tentangnya, akan pastinya dia surga Allah, kita tidak bisa memastikan. Yang kita bisa hanyalah pengharapan. Orang zahirnya soleh, kita harapkan untuknya surga. Sama juga sebaliknya, tidak bisa kita memastikan neraka. Sekarang mungkin sebagian teman kita di antara kaum muslimin melakukan kebid'ahan. Pastikah mereka masuk neraka? No. Ini harus digarisbawahi nih. Yang suka nuduh kita pemegang kunci surga, pemegang pintu surga, nggak ada yang pegang. Nabi Muhammad aja nggak pegang. Kenapa Anda tuduhkan ke dakwah ini orang yang selalu merasa paling benar dan pemegang pintu surga? Subhanallah. Nabi Muhammad nggak pegang kuncinya. Nabi Muhammad tuh datang ke pintu surga dan minta dibukakan. Ati babal jannah fa astaftihu. Wa fi riwayah ati abwabal jannah fa astaftihu. Aku akan mendatangi pintu surga dan aku akan minta bukakan. Di dalam riwayat yang lain, aku akan mendatangi pintu-pintu surga dan aku minta dibukakan. Kalau beliau megang kunci, ngapain minta dibukain? Megang kunci sendiri kok. Nabi Muhammad nggak pegang. Lalu Anda tuduh dakwah ini orang-orangnya kemudian pemegang pintu surga karena mereka menyampaikan kebenaran. Subhanallah. Ini perlu digarisbawahi. Sekarang Anda di atas kebid'ahan, sekarang Anda di atas kesyirikan, tidak bisa kita memastikan Anda masuk neraka. Bayangin. Tapi ancaman berlaku gitu loh. Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. 72 di neraka, 1 adalah yang masuk surga. 72 ini apakah pasti? Tidak. Itu ancaman. Dan Anda jangan merasa bagian dari yang 72. Kenapa Anda tidak berusaha masuk ke yang 1? Tetap dengan hawa nafsunya mempertahankan apa yang dia yakini selama ini, tapi dia bagian dari yang 72. Akhirnya menyalahkan yang 1. Merasa pembujurnya aja. Subhanallah. Al-Quranul Karim, sabda Nabi Muhammad SAW, Islam secara umum itu mudah difahami. Betul, terkadang ada yang jelimet, ada yang memusingkan tentang perkara gaib, tapi kita punya prinsip berserah diri. Enak. Ketika kita belajar, kita akan tahu bahwasanya ini ancaman, tidak bisa memastikan. Cuman kenapa Anda kok merasa dari yang diancam masuk neraka itu? Berarti memang ada kesalahan pada Anda. Kita kalau belajar, firmannya jelas, sabdanya jelas, kemudian keterangannya jelas, lumrah dong kemudian kita meyakini apa yang kita pelajari. Anda pun ketika menuduh demikian kepada dakwah yang lain, merasa pembujurnya, merasa yang paling benar. Yang Anda yakini sekarang Anda ngerasa benar nggak? Ayo. Ngapain Anda kalau belajar kemudian bahkan ustadznya saja nggak yakin? Begitu pengajian selesai, Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, yang saya sampaikan tadi dari awal sampai akhir nggak tahu tuh benar atau enggaknya. Saya cuma menyampaikan. Bagaimana pian? Minggu depan pian nggak hadir lagi pengajian. Ustadznya aja nggak yakin dengan yang dia sampaikan. Meyakini yang kita pelajari, karena kita kemudian memiliki rumusannya, kita memiliki metodenya. Ini loh firman Allahnya, gini cara memahaminya. Ini sabda Nabi Muhammadnya, gini cara memahaminya. Bismillah. Mantap kita. Karena itu perkara akidah. Lain kemudian berkaitan dengan perkara khilafiyah, maka kita berlapang dada. Kita saling memaafkan satu sama lain. Perkara-perkara yang memang itu ranahnya sangat luas. Boleh kemudian orang berijtihad dalam perkara yang memang boleh berijtihad di dalamnya. Maka kita berlapang dada. Lebih kepada fikih atau juga perkara muamalah. Akidah, no. 1. Keyakinan itu 1. Akidah itu 1. Harus sama. Gimana kemudian kita memaafkan, memberikan uzur, mentolerir, kita memuliakan sahabat, orang Syiah mengkafirkannya. Ini prinsip. Kalau makna intoleran seperti itu, maka itu harus pertahankan. Kita tidak toleran dengan orang-orang yang kita memuliakan sahabat, dia mengkafirkan kok.
Kita memuliakan Nabi Muhammad, dia syekhnya, imamnya lebih mulia daripada Nabi. Gimana? Kalau yang dimaksudkan dengan intoleran itulah memiliki prinsip yang jelas, kita pertahankan. Kalau semuanya kita tolerir, runyam agama ini. Ini ngejek sahabat, nggak apa-apalah itu keyakinannya. Ini meyakini bahwasanya ada nabi berikutnya setelah Nabi Muhammad, nggak apa-apalah itu keyakinannya. Ngapain beragama kalau begitu? Semuanya bebas membikin keyakinan masing-masing. Kalau begitu, Rasul nggak usah diutus, kitab nggak usah diturunkan, semua bikin akidah sendiri aja. Nggak ada gunanya Nabi Muhammad diutus kalau begitu. Kalau semuanya sama aja, subhanallah. Dan itu sudah merasuk di hati kaum muslimin. Toleransinya tuh berlebihan. Toleransinya itu semuanya dia tolerir, mengalihnya menyambat. Wallahu a'lam bishawab.